Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Jo Official. Kali ini Bang Mimin akan memprediksikan sekaligus ngasih bocoran untuk episode selanjutnya. Oke guys, di situ Abimana nampak saling tatap-tatapan. Di situ mereka terlihat melakukan sesuatu agar mereka bisa secepatnya mempunyai anak. Tapi sayangnya Abimana dan Kinanti cuman bisa saling lirik-lirikan karena mungkin mereka malu dan grogi. Guys, sangatlah lucu sekali ya mereka. Di sisi lain juga, di situ Bu Anita nampak senang karena Ana sakit setelah ia memakan kue yang diberikan Bu Anita. Bu Anita berkata bahwasannya mampuslah Ana, alerginya kambuh lagi. Tapi Bu Anita juga masih mempunyai rasa takut. Ia takut Ana itu meninggal gara-gara Bu Anita. Tidak lama kemudian Eyang menghampirinya. Bu Anita terlihat basa-basi kepada Eyang agar Eyang tidak mencurigainya. Lalu Eyang berkata kepada Bu Anita bahwasannya Ana mengalami sakit itu pasti ulahnya Anita, dan berkata pasti itu semua kamu sengaja agar terjadi apa-apa dengan Ana. Lalu Bu Anita menjawabnya dengan penuh sandiwara. Bu Anita berkata bahwasannya ini semua gak ada hubungannya dengan Bu Anita. Bukannya Eyang juga lihat sendiri kalau tadi semuanya tidak kenapa-napa. Eyang nampak marah besar dan ia tidak langsung mempercayai begitu saja. Di adegan selanjutnya juga, saat Abimana, Kinanti, dan Reno di rumah sakit, di situ dokter memberitahu kalau kondisi Ana sekarang sudah mulai membaik. Di situ Reno nampak sangat khawatir kepada Ana. Lalu Reno berkata kepada Abimana dan Kinanti bahwasannya kalau Mas Abi dan Tante Kinan mau pulang, pulang aja. Kalau masalah Ana biar Reno aja yang ngurus. Lalu Abimana juga berkata bahwasannya ya iyalah kamu yang harus mengurus semuanya. Gak mungkin saya dan Kinan yang mengurus. Dan berkata bahwasannya ingat jadi laki-laki harus bertanggung jawab. Jangan bisanya cuman ngandelin orang lain dan jangan mengghosting perempuan. Di adegan yang lain juga, di situ David nampak sedang memikirkan Amanda. Ia sangat khawatir dengan kondisi Amanda yang sedang di dalam penjara. Dalam hati David berkata bahwasannya bagaimana kondisi Amanda sekarang di sana dan bagaimana kalau ia di sana kedinginan. Lalu David berpikir, setelah Amanda selesai menjalani hukumannya, yang sekarang David akan menikahi Amanda karena David sudah mulai sayang dan suka kepada Amanda. Oke guys, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya. Di sisi lain juga, Reno membawa pulang Ana dari rumah sakit. Lalu Reno di situ meminta maaf kepada Ana. Reno berkata, "Maaf ya, gara-gara saya kamu jadi sakit seperti ini." Lalu Reno bertanya kepada Ana bahwasannya kenapa alergi kamu jadi kambuh lagi. Di situ Ana menjawabnya bahwasannya ia juga tidak tahu. Tapi setelah ia memakan kue yang diberikan oleh Bu Anita, alerginya langsung kambuh. Seketika Reno langsung mencurigai mamahnya, yaitu Bu Anita. Seketika David ke kantor polisi.
dan menitipkan bingkisan kepada polisi untuk diberikan kepada Amanda. Singkat cerita, polisi itu pun langsung memberikan titipannya kepada Amanda. Lalu Amanda membukanya, dan ternyata di dalam isi tas tersebut adalah selimut dan dengan selembar surat dari David untuk Amanda. Amanda pun mengeluarkan air mata kesedihannya setelah ia membaca surat tersebut. Dan ia langsung mengingat masa lalunya saat pertama kali ia kenal dan berteman dengan David. Di adegan selanjutnya juga, Reno menemui ibunya dan ia terlihat sangat marah kepada ibunya. Reno berkata bahwasannya ini semua pasti ulahnya mama. Pasti mama yang sudah memberikan kue yang bisa alergi anak kambuh lagi. Lalu Bu Anita langsung bersandiwara di depan Reno. Ia mengeluarkan omongan-omongan kosongnya. Lalu Reno mengancam Bu Anita. Reno berkata, kalau sekali lagi Mamah berbuat jahat kepada anak, maka Reno tidak akan segan-segan untuk melaporkannya ke kantor polisi. Di situ Bu Anita pun tersontak, sangat ketakutan. Di adegan yang lain juga, Kinanti menghampiri Abimana yang sedang berada di kamar. Di situ Abimana terlihat sangat murung. Abimana berkata kepada Kinanti bahwasannya kenapa ya masalah di keluarga kita itu selalu datang silih berganti dan tidak ada henti-hentinya. Seketika Kinanti menasehati Abimana agar Abimana tidak selalu mengeluh dengan masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Lalu Kinanti pun mengajak Abimana untuk melakukan gitu lagi. Di situ Kinanti tidak mau menyerah untuk berusaha agar ia bisa secepatnya mempunyai momongan. Tapi Abimana nampak gugup dan malu karena ia sudah beberapa kali berusaha tapi tidak ada hasilnya juga. Kasihan sekali ya guys Abimana. Ia selalu mengeluh karena ia belum bisa membahagiakan Kinanti dengan cara mempunyai anak.